Sejak awal saya melihat ada penyimpangan dari hukum acara pidana. Tiba-tiba saya juga kaget membaca surat edaran Kapolri. Surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018 yang menyebutkan tentang penghentian penyelidikan. Padahal dalam surat edaran itu dasarnya juga saya baca. Ada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada KUHP dan sebagainya. Tapi penghentian penyelidikan ini tidak diatur di hukum acara pidana. Kepastian hukum di penghentian penyelidikan tidak ada. Ini sulit untuk dipertanggungjawabkan seperti itu. Penyidik itu harus benar-benar independen. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini mantan presiden harus dilindungi. Seharusnya laporan TPO tadi diterbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian dilakukan penyidikan dengan teknik penyidikan yang tepat. Seperti biasanya netizen masih bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa, sahabat kita semua. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ugroseno. Assalamualaikum Pak Ugro. Waalaikumsalam Mas Abraham. Sehat Pak Ugro? Sehat, alhamdulillah. Ini gonjang-ganjing lagi nih kepolisian Pak Ugro ya. Kemarin setelah Barreskrim mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi identik, dia memakai istilah identik ya, bukan otentik. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya nih, karena kan sebenarnya tahapannya masih di tahapan penyelidikan ya, belum di penyidikan ya. Tiba-tiba dia mengeluarkan bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan dan dihentikan. Belum lagi kalau kita bicara cara dia menjelaskannya tentang ijazah itu, katanya sudah dilakukan uji forensik katanya. Tapi lagi-lagi dia tidak bisa menjelaskan mekanismenya serta cara pengujian forensiknya itu bagaimana. Waktu jumpa pers juga dia tidak memperlihatkan. Harusnya kan dia memperlihatkan untuk meyakinkan wartawan Pak Ugro ya. Kan yang di belakang di layar monitor itu cuma foto-foto ya. Menurut Pak Ugro apa yang sedang terjadi di Barreskrim Pak Ugro? Terima kasih Mas Abraham. Jadi sejak awal saya melihat ada penyimpangan dari hukum acara pidana. Ya kan, hukum acara pidana atau KUHP yang sudah berlaku sejak tahun 81. Nah, itu pada tahun 2018 tiba-tiba saya juga kaget membaca surat edaran Kapolri. Surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018 yang menyebutkan tentang penghentian penyelidikan. Padahal dalam surat edaran itu dasarnya juga saya baca. Ada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada KUHP dan sebagainya. Tapi penghentian penyelidikan ini tidak diatur di hukum acara pidana. Iya, tidak ada dalam KUHP. Ya, jadi surat edaran ini kalau masuk strata undang-undang itu masuknya di mana? Kan sulit nih. Iya. Hierarkinya ya, nggak masuk. Hierarkinya sulit dimasukkan kemana. Jadi bukan suatu putusan hukum. Karena dia cuma surat edaran. Surat edaran ya. Di dalam surat edaran itu menyebutkan tentang semua penyelidik. Tidak ada satu kata penyidik pun dalam surat edaran itu. Jangan dulu Pak Ugro. Berarti surat edaran ini tidak punya kedudukan hukum ya? Tidak ada kedudukan hukumnya karena hanya menyebut penyelidik. Nah, sebetulnya saya juga dulu tetap bangga sampai sekarang sebagai Bayangkara. Kemudian polisi juga harusnya bangga dengan KUHP itu ada sebutan-sebutan yang dulu di HR tidak ada. Misalnya gini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga ada di dalam sebutan di situ. Kemudian ada elemen penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik. Semua ini bekerja atas perintah penyidik. Jadi tidak bisa. Jadi kalau penghentian penyelidikan, penyelidik itu siapa? Penyelidik semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berarti mulai dari pangkat terendah sampai tertinggi. Tapi kalau penyidik pembantu itu pangkatnya di bawah perwira, brigadir. Penyidik pembantu ya? Iya. Nah, kalau penyidik itu perwira. Berarti kalau penyelidik di bawahnya lagi penyidik pembantu? Penyidik, baru penyidik pembantu, baru penyelidik. Karena paling di bawah penyelidik ya? Iya. Karena penyidik pembantu tuh punya kemampuan untuk bertindak untuk atas nama jaksa biasanya dalam bentuk penyidikan tidak pidana ringan. Itu bisa maju. Tapi kalau penyelidik nggak bisa. Nah, makanya dalam kasus yang terjadi dengan ijazah Pak Jokowi ini,
penghentian penyelidikan ini kepastian hukumnya di mana? Tidak ada ya? Ya tidak diatur di KUHP berarti tidak ada, gitu loh. Karena kalau menurut KUHP, kepastian hukum itu dalam rangka penyidikan atau penuntutan itu sebelum masuk pengadilan ada pra-peradilan. Ya. Yang diatur dari pasal 77 sampai 83 KUHP itu. Jadi harus ada keputusan pengadilan. Nah, saya baca di situ pra-peradilan bisa diajukan untuk sah tidaknya penangkapan, penahanan, kemudian penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Nah, penghentian penyidikan saja itu masih bisa di KUHP nih. Diajukan, maksudnya dimintakan putusan akhir dari pengadilan tinggi. Jadi misalnya diputus A, mungkin salah satu pihak nggak puas, bisa mengajukan ke pengadilan tinggi untuk putusan akhir di situ. Jadi kepastian ada. Sekarang kalau misalnya gini, penyidikan saja dihentikan dengan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Ya. Kemudian kepastian hukumnya kalau tidak digugat pra-peradilan ini kan susah. Bayangin ada penghentian penyidikan 10 tahun yang lalu masih bisa digugat pra-peradilan. Makanya sebaiknya setiap ada penghentian penyidikan itu harus digugat ke pra-peradilan. Walaupun sudah diputuskan di pra-peradilan, suatu saat ada bukti baru bisa dibuka kembali. Jadi kepastian hukumnya ini memang butuh waktu yang cukup lama. Oke, itu kalau penyidikan. Iya, penyidikan. Ini penyelidikan sama sekali tidak punya dasar. Sangat sulit. Orang akan berharap bicara kepada siapa tentang penghentian penyelidikan. Mereka akan minta kepastian hukum kepada siapa. Ini yang sulit. Berarti putusan Barreskrim kemarin menghentikan kasus ijazah Pak Jokowi di tingkat penyelidikan tidak punya dasar hukum ya? Menurut saya dasar hukum dari KUHP tidak ada, nggak ada. Oke. Berarti dia bisa dipersoalkan ya? Iya. Jadi bisa dilaporkan ya? Ya sekarang kalau ada orang melaporkan kembali, misalnya gini. Kalau penyelidik-penyelidiknya dilaporkan di Wasidik, mungkin Wasidik juga akan ngambil keputusan yang sama bahwa penghentian penyelidikan belum ada kepastian hukum. Kecuali ditentukan sendiri. Misalnya ditentukan penghentian penyelidikan bisa diajukan pra-peradilan. Tapi di KUHP juga tidak diatur. Enggak, maksud saya begini Pak Guru. Berarti kalau dilaporkan di Wasidik, kemudian dilaporkan di Irwasum, itu kan harusnya ada pemeriksaan ya terhadap orang-orang yang sedang melakukan penyelidikan ya. Kira-kira itu salah satu jalan. Karena kalau kita lihat begini, TPUA itu kan melaporkan Pak keputusan ini ke Karwasidik. Dan mereka menganggap bahwa Barreskrim selama ini bekerja tidak profesional, tidak transparan ya, dari hasil penyelidikannya kemarin ketika dia menyampaikan itu tidak. Oleh karena itu TPUA mengaku sudah melaporkan. Dan kalau kita lihat bahwa TPUA itu dalam suratnya meminta untuk dilakukan gelar perkara ulang yang melibatkan pelapor, dalam hal ini TPUA. Ini kan kemarin sebenarnya kok pelapor tidak pernah dilibatkan? Harusnya kan dilibatkan, diminta keterangannya, atau paling tidak sebagai pelapor mereka diminta, ada nggak kamu punya saksi ahli? Kan harusnya begitu. Supaya ada keseimbangan. Ini nggak pernah ada, pelapor nggak pernah diminta mendatangkan saksi ahli, tiba-tiba diputus. Oleh karena itu TPUA melaporkan kejadian ini. Dia meminta untuk segera dilakukan gelar perkara ulang, dan supaya adil dan netral, mereka meminta TPUA juga bisa mendatangkan saksi ahli sebagai pembanding ya terhadap saksi ahli yang dimiliki polisi. Kalau menurut Pak Guru gimana nih? Ya salah satu cara karena ini tidak diatur di KUHP ya. Mungkin internal Polri sendiri para pelapor penggugat ke Wasidik atau ke Irwasum misalnya. Nah, nanti di Wasidik ya kalau TPUA nanti minta ada saksi ahli lagi sebagai pembanding misalnya gitu, ya tidak bisa ditolak. Polisi harus menerima ya? Bisa menerima. Jadi ini akan ada debat dalam internal Polri sendiri nanti seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Pak Guru memang sebaiknya supaya adil, polisi harus segera melakukan gelar perkara ulang dan melibatkan semua komponen-komponen ya, termasuk pelapor. Ya ini kan jalan yang terdekat sementara itu ya lebih baik diajukan ke gugatan ke Biro Wasidik atau ke Irwasum. Tapi Biro Wasidik ini lebih tepat menurut saya.
Dan sudah tepat itu meminta digelar perkara ulang ya? Iya, tapi walaupun digelar di sana, tapi kan kepastian hukum belum ada nih. Misalnya putusannya ya akan berbeda dengan hasil penghentian penyelidikan. Nah, apakah ini akan dilakukan penyelidikan kembali atau langsung diterbitkan SPDP juga masih dalam proses kan seperti itu. Jadi bisa juga TPUA tadi membuat laporan baru karena penghentian penyelidikan belum ada kepastian hukum. Ya. Bikin laporan baru baik di Solo, di Jakarta tentang perbuatan pasal 263 ayat 2 menggunakan ijazah yang diduga palsu tadi. Jadi yang dilaporkan bukan hanya yang pemilik ijazah tapi juga pengguna, yaitu para komisioner KPU baik di Solo maupun di Jakarta di situ. Jadi lebih diperluas kira-kira terlapornya seperti itu. Oke, Pak Ugro itu kan kemarin dalam penjelasannya dia suka menggunakan istilah identik. Kalau identik itu kan berarti dia membandingkan antara ijazah Pak Jokowi dengan beberapa ijazah yang dimiliki oleh alumni UGM, Fakultas Kehutanan mungkin ya seangkatan dengan Pak Jokowi, mungkin gitu ya. Sehingga itu yang dia lakukan pembanding sehingga dia menyimpulkan identik dengan ijazah lainnya. Kalau menurut Pak Ugro, kata identik itu kan bukan berarti otentik, bukan berarti asli kan? Identik tuh betul belum sampai otentik karena kalau dilihat gini, tanda tangan saya dipalsukan. Oke. Ya kan? Berarti kan saya mau melaporkan. Saya beri contoh tanda tangan saya asli seperti ini. Tapi bukan fotokopi ya. Itu digunakan untuk misalnya untuk menipu seseorang itu. Tapi nama saya ada terus tanda tangan dipalsukan. Nah, ditemukan barang bukti tadi tanda tangan yang dipalsukan, kemudian pemilik tanda tangan melapor. Nah, itu yang dibandingkan adalah tanda tangan yang dipalsukan dengan tanda tangan yang ini. Nah, itu biasanya setelah diperiksa dilapor non identik atau identik di situ. Tapi kalau blanko misalnya dikatakan identik sih masih harus dipilah-pilah ya. Contoh kalau misalnya uang kertas. Ada uang kertas palsu. Kalau uang kertas kan saksinya mungkin dari BI nih. Ya. Nah, sudah ada ciri-cirinya misalnya tanda-tanda air dan sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan langsung dikatakan ini uang palsu. Nggak usah pakai identik lagi. Gitu. Yang identik ini biasanya banyak ke tanda tangan atau mungkin ada orang memalsukan paspor misalnya gitu. Nah, paspor ini kan berarti mungkin ada tanda tangan di situ, bisa juga tanda tangan identik. Jadi identik non identik ini menurut saya selama ini banyak berkaitan dengan masalah tanda tangan itu aja. Oke, jadi berarti kalau menurut Pak Ugro nih sebagai mantan Wakapolri yang juga pengalaman di dunia penyelidikan dan penyidikan, berarti pengumuman kemarin atau keputusan Barreskrim kemarin yang menyatakan bahwa kasus ini dihentikan, tidak bisa dilanjutkan itu tidak tepat Pak Ugro? Ya belum selesai, hanya mungkin kalau perjalanan kendaraan itu masuk ke rest area dulu. Jadi baru istirahat aja ya? Ya istirahat sebentar nanti jalan lagi. Jadi sekali lagi kepastian hukum di penghentian penyelidikan tidak ada. Ini sulit untuk dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi berarti Pak Ugro mau bilang begini, bahwa penghentian penyelidikan ini tidak punya dasar hukum dan tidak bisa diterima. Ya. Karena harus dilanjutkan lagi. Dia cuma istirahat aja gitu. Ya sementara seperti itu karena jangan sampai undang-undang dikalahkan dengan surat edaran, nggak bisa, Pak. Undang-undang kan ada hierarkinya, ada stratifikasinya di situ. Ada peraturan pemerintah. Jadi kalau mau bikin surat edaran itu mungkin isinya bagaimana tentang etika pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga langsung penjemputan. Itu mungkin surat edaran berkaitan dengan etika penegakan hukum itu masih bisa. Tapi kalau sudah menghentikan penyelidikan dan itu tidak diatur di KUHAP ya, itu bertentangan dengan hukum acara pidana ya, sekali lagi ya bukan bagian dari kepastian hukum. Oke, berarti putusan Barreskrim itu tidak mempunyai kepastian hukum ya, dan tidak punya dasar hukum ya? Iya, dan nggak bisa digugat kemana, nggak bisa digugat. Ya, nggak. Ya bisa digugat internal lewat tadi Wasidik atau dilaporkan kembali. Kalau dilaporkan kembali ya pihak Polri di sini tidak bisa menolak. Oh ini nebis ini idem. Oh bukan, nebis ini idem itu tidak boleh ada suatu perkara yang dituntut diajukan kembali dalam sidang setelah ada putusan yang inkrah seperti itu. Kalau ini kan masih penghentian penyelidikan. Jadi bukan
Kalau dilaporkan kembali bukan berarti nebis ini di situ. Oke. Berarti tidak ada alasan Polri kalau misalnya pelapor nih ya melaporkan ulang satu. Nggak ada. Polri harus menindaklanjuti lagi ya. Iya. Kemudian kedua nih seperti yang dilakukan pelapor TPUA, dia melaporkan ke Wasidik. Iya. Itu juga Wasidik punya kewajiban untuk memerintahkan kembali penyelidikan Iya. ini dibuka ya. Iya, betul. Dan itu bisa, persoalan ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Bayangin kalau dipakai untuk mendaftar wali kota di Solo, pasal 263 ayat 2 nih KUHP ini. Seluruh warga Solo bisa menggugat. Dipakai di DKI Jakarta, berarti seluruh warga DKI bisa menggugat juga. Dipakai sebagai calon presiden, seluruh Indonesia hampir 500 kota, Pak. Kalau 500 kota orang bikin laporan, kan itu udah dipakai ke seluruh Indonesia nih. Itu kan nggak selesai, jadi sehingga perlu langkah konkret ke depan. Seharusnya laporan TPU tadi diterbitkan surat perintah dimulai penyidikan, ya kan? Kemudian dilakukan penyidikan dengan teknik penyidikan yang tepat, ya kan? Mengambil contoh tanda tangan pejabat dekan di situ, kemudian rektor di situ, kemudian kawan-kawan kuliahnya di situ selama kuliah. Nah, kalau memang nanti tidak cukup unsur, baru dihentikan penyidikan. Nah, dihentikan penyidikan nanti baru diajukan setelah SP3 pra-peradilan di situ. Oke, berarti menurut Pak Ugro, kewajiban Barreskrim justru harus melanjutkan perkara ini ke tahap penyidikan ya? Ya, ditingkatkan menjadi penyidikan dulu. Bukan justru dihentikan ya? Jangan, jadi kalau misalnya katakanlah dalam penyelidikan tidak ditemukan atau belum ditemukan, Iya. jangan dilarikan penghentian penyelidikan karena tidak diatur KUHP. Harus naikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, baru nanti kalau memang tidak cukup unsur, penghentian penyidikan. Jadi kasus ini harusnya dinaikkan ke penyidikan ya? Ya, ada keputusan pengadilan yang nanti akhirnya inkrah seperti itu. Baru boleh bisa dihentikan ya? Ya, jadi sebelum pengadilan masuk ke pra-peradilan dulu. Tapi kalau bisa maju ke pengadilan terus. Berarti konkretnya dia nggak punya kewenangan untuk melakukan penghentian penyelidikan ya? Justru harus dia lanjutkan ke penyidikan ya? Ya, seharusnya langkahnya jangan mengikuti surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018, tapi kembali ke KUHP saja, itu saja. Jadi harus dilanjutkan ke penyidikan ya? Iya, betul. Oke, clear nih netizen bahwa kasus kemarin yang sudah diputus Barreskrim seharusnya tidak bisa dihentikan di tingkat penyelidikan, tapi justru diteruskan ke penyidikan ya? Ya, diterbitkan dulu SPDP, kemudian ada administrasi penyidikan, surat panggilan yang tadinya hanya undangan klarifikasi, surat panggilan resmi aja. Kemudian pemeriksaan lapor, pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Pelapor. Iya, di situ harus lengkap, ada penyitaan, misalnya ada dugaan ijazah yang diduga asli atau palsu, disita resmi. Dan itu nanti kan bisa, kalau misalnya penghentian penyidikan, bisa ditunjukkan inilah masalahnya sudah dilakukan penyidikan. Nah, ini dokumen-dokumennya ini yang disita, diperiksa lapor ini, ya udah sampaikan. Jadi kepercayaan publik itu akan kembali meningkat lagi kepada Polri seperti itu. Oke, berarti ketika dia diteruskan ke tingkat penyidikan, maka Barreskrim disinilah waktunya dia meminta kepada pelapor TPUA untuk mendatangkan saksi ahli dari pelapor ya? Iya, jadi kalau misalnya kalau TPUA minta ke Wasidik, TPU juga bisa mendatangkan saksi ahli. Oke. Ahli lah, bukan saksi ahli ya. Itu harus disetujui ya? Harus dilakukan polisi. Nggak boleh ditolak. Tapi kalau misalnya di penghentian penyidikan SP3, pada saat sidang di pengadilan, tim pelapor juga bisa mengajukan ahli dari mana, boleh silakan di situ, asal bisa dijamin dia. Oke, berarti konkretnya bahwa Barreskrim tidak bisa menolak ya kalau TPUA mengajukan saksi ahli ya? Tidak bisa menolak karena ini memang menyangkut keilmuan, ilmiah. Jadi tidak bisa hasil ilmiah dipatahkan dengan hukum yang hanya mendapatkan salah atau benar, tidak bisa. Oke. Menarik nih, Pak Ugro. Ini kan kasus nih di Barreskrim. Tapi kemudian ada kasus lain juga di Polda yang masih punya hubungan. Karena Pak Jokowi sudah melaporkan orang-orang yang dianggap mencemarkan nama baiknya ya. Ini ada kaitannya dengan lagi-lagi kasus polemik ijazah
Pak Jokowi ya. Kalau menurut Pak Ugro nih, apakah dengan dihentikannya kemarin oleh Barreskrim kasus polemik ijazah Pak Jokowi itu, maka secara otomatis Polda itu bisa dinyatakan bahwa melanjutkan lagi kasus laporan dilakukan Pak Jokowi? Ya, Polda harus berpegang pada apakah sudah ada kepastian hukum bahwa ijazah yang tadinya diduga palsu milik Pak Jokowi itu sudah identik atau sudah otentik menjadi ijazah yang asli seperti itu. Nah, ini kalau masih proses penyelidikan saya katakan belum punya kekuatan hukum tetap. Gitu loh. Jadi agak dilematis nih, dipaksakan juga pasti kan penasihat hukum para terlapor gitu, terperiksa kan pasti tanya loh, dasarnya apa nih Pak? Pemeriksaan dasarnya apa seperti itu? Oke, berarti dengan adanya putusan kemarin itu justru ini kemarin putusan di Barreskrim menjadi kasus ini justru tidak bisa lagi dilanjutkan juga di Polda ya? Ya, karena kan belum ada seperti yang tadi Pak Ugro bilang, belum ada kedudukan hukumnya kan? Iya. Atau misalnya Polda menggunakan ini loh kaitan ijazah ditunjukkan aja kepada terlapor kan? Iya. Kan pasti terlapor tanya, Pak, saya diperiksa dalam rangka apa? Nah, penyidik pasti menjelaskan, ini Bu, Ibu menyatakan ada dokumen yang diduga palsu seperti ini ya. Ternyata ijazah itu tidak palsu, aslinya tunjukkan di situ. Nah, itu mungkin juga masih bisa dilaksanakan, nggak usah penghentian penyelidikan, nggak usah. Nanti terlapor nanya, Pak, saya bisa lihat nggak? Saya duga ini palsu. Nah, ini harus dibuktikan oleh Polda Metro juga nih. Berarti diperiksa, dilapor dulu pakai pembanding tadi kan yang kemarin sudah ada lapor nih. Jadi nanti akan bermain di Polda Metro, silakan pakai ahli yang lain yang dibutuhkan oleh terlapor apa, itu bisa diajukan. Jadi tidak boleh Polda menyatakan atau mengikuti putusan Barreskrim bahwa kan di sana sudah dikatakan bahwa identik. Jadi Anda harus dilanjutkan, nggak bisa gitu ya, nggak bisa, harus beda ya. Kepastian hukumnya belum ada, kan masih penghentian penyelidikan. Jadi harus ditingkatkan dulu penghentian penyidikan dulu, dan itu proses pra-peradilan. Pra-peradilan masih berproses lagi ke depan. Oke, jadi justru dengan adanya putusan dari Barreskrim kemarin ini tidak serta-merta Polda bisa melanjutkan perkara para terlapor ya, Roy Suryo, CS dan Rismon ya Pak ya? Ya. Justru semakin rumit. Ya, semakin rumit menurut saya. Polda Metro akan bekerja ekstra berat untuk memaksakan kepada para terlapor menjadi tersangka sesuai dengan laporan yang dilaporkan di Polda Metro. Karena alat buktinya atau barang buktinya juga tidak belum ada. menjamin itu asli seperti itu. Jadi kesulitan ya untuk dia meningkatkan kasus ini dari Dumas ke penyelidikan di Polda ya? Iya, lah zaman sekarang terbuka kan tidak bisa lagi menggunakan pasal-pasal pokoknya kan nggak bisa. Ya, jelaskan ya pasal berapa misalnya 310, 311, ya kan? Dikaitkan dengan pasal 27 Undang-Undang ITE. Iya, 310 ayat 1 ayat 2 nih. Ya. Kan gitu. Kalau ayat 1 berarti yang diselidiki ya oleh Barreskrim itu kan ayat 1, ya kan? Berarti ayat 1 tidak terbukti. Nah, tapi masih ada ayat 2 menggunakan. Nah, menggunakan ini berarti nanti kalau terbukti menggunakan ayat 1 akan masuk ke ayat 2 di situ, kena semuanya di situ. Jadi nggak mudah membuktikan ijazah palsu menurut saya ya, walaupun katanya hanya ijazah tapi ya sulit akan membuktikan dalam waktu yang singkat, sulit sekali. Jadi kasus di Polda nih, para terlapornya susah dijerat ya kalau menurut Pak Ugro ya? Ya, kalau kita mau menegakkan hukum di negara yang demokratis seperti kita ini kan, kita sekarang disorot luar negeri dan sebagainya. Kepastian hukum di Indonesia gimana? Kalau itu tidak ditegakkan sesuai dengan hak asasi manusia, investor asing mau masuk Indonesia takut. Kaitannya ke situ pasti. Tidak hanya katanya ijazah palsu kemudian dengan para terlapor, bukan. Efeknya tuh kayak multiplier efek gitu. Jadi ekonomi kena, sosial kena, politik kena dan sebagainya seperti itu. Oke, Pak Ugro, ini kalau pengalaman Pak Ugro nih sebenarnya apa sih yang harus dilakukan Barreskrim ini untuk berbenah diri agar proses penyelidikannya itu bisa dipercaya oleh masyarakat? Ya, kembali ke kitab yang menjadi karya agung tadi, hukum acara pidana. Satu itu. Ya. Yang kedua, menurut saya surat edaran Kapolri itu
nomor 7 tahun 2018 sebaiknya dicabut saja karena itu dilematis. Jadi penyelidik melakukan penyelidikan, kemudian mengundang. Nah, penyelidik ini atas nama penyidik bukan. Di situ, Pak. Kalau misalnya penyelidik bertindak sendiri, berarti melanggar KUHP. Nah, tapi kalau penyelidik mengatakan sudah atas nama perintah penyidik, berarti harus ada ALP dan SPDP, surat perintah dimulai penyidikan. Oke. Memang ini mekanisme ini harus dibuka pada publik supaya masyarakat tahu. Kalau misalnya undangan klarifikasi, Pak, undangan klarifikasi dalam rangka apa nih? Penyelidikan. Ada nggak perintah dari penyidik, Bapak mengadakan penyelidikan terhadap saya? Oh, ada nih. Kalau gitu berarti ada SPDP-nya, ada laporan polisi, ada. Nah, itu masih bisa diterima. Tapi kalau penyelidik sendiri bertindak tanpa perintah penyidik, ya itu nggak bisa diterima. Jadi sekali lagi surat edaran nomor 7 tahun 2018 ini menurut saya perlu ditinjau kembali karena ini menjadi ketidakseimbangan dalam rangka penyidikan yang diatur oleh KUHP tadi. Oke, Pak Ugro, menurut TPUA nih katanya kemarin itu ya Bareskrim tidak melakukan pendekatan scientific crime investigation ya dalam mengusut kasus dugaan ijazah Pak Joko itu ya. Dia tidak menggunakan apa itu istilahnya scientific crime investigation. Oleh karena itu TPUA meminta agar supaya kasus ini digelar perkara dan dibuka untuk umum nih. Ya. Agar mereka bisa menghadirkan juga saksi-saksi ahli dan orang-orang yang berkompeten dibuka untuk umum supaya rakyat tahu persis tuh. Biarlah rakyat menjadi wasit, bisa menilai mana yang benar nih, mana yang tidak benar. Kalau menurut Pak Ugro, apakah ini jalan keluarnya memang? Ya, ini kan kaitan dengan mantan presiden ya. Presiden. Jadi presiden itu kan punya posisi di sejarah perjalanan bangsa ini kan nomor 1 lah kira-kira gitu. Ya. Jadi jangan sampai suatu saat dibuka oleh keturunan atau generasi penerus tadi kita ada permasalahan ijazah yang tidak tuntas seperti ini. Jadi ya sekali lagi kembali ya penyidik itu harus benar-benar independen. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini mantan presiden harus dilindungi, mantan Wakapolri harus dilindungi, mantan Kapolri nggak perlu. Kita sudah kembali ke masyarakat seperti itu. Jadi yang penting etika penegakan hukum ditegakkan. Jadi scientific crime investigation, Pak. Saya punya pengalaman, pernah saya katakan mungkin pembunuhan satu senjata tajam bisa membunuh 2 orang, satu golongan darah A, satu golongan darah B. Ternyata bisa AB. Nah itu kan baru diperiksa lapor tingkat pertama. Akhirnya kita tanya kembali setelah berkas dari lapor kembali, loh ini yang dibunuh golongan darah A dan B, kenapa di golok tadi ada golongan darah AB? Periksa lagi oleh lapor menggunakan ahli DNA. Kan naik di situ. Setelah diperiksa ahli DNA ternyata memang ada ilmunya di situ bisa dikatakan kalau senjata tajam habis membunuh golongan darah A kemudian kena golongan darah B menjadi AB. Itu ilmu, sains. Oke. Jadi untung berhenti di situ. Nanti kalau tanya lagi kira-kira apa lagi kaitan darah, periksa lagi nggak ada masalah sehingga kepastian hukum itu benar-benar kepastian hasil uji laboratorium forensik benar-benar terjadi. Seperti itu. Oke. Ini kan kemarin tidak transparan ya Pak Ugro kalau kita lihat karena Bareskrim kan tidak menjelaskan bagaimana cara dia mengidentifikasi itu ya sehingga dia bisa memutuskan bahwa identik gitu kan, bukan otentik. Itu tidak disampaikan secara transparan di jumpa pers kemarin ya. Dan tidak pernah ditunjukkan ijazah itu yang dilakukan uji coba di lab forensiknya Polri. Kalau menurut Pak Ugro sih, bagaimana sih cara bekerjanya lab forensik Polri itu sebenarnya? Sebetulnya kalau sudah berani mengatakan penghentian penyelidikan, itu ahli forensiknya didatangkan saja. Ini biari media nanti mencatatkan di situ. Ini diperiksa dengan pengujian seperti ini. Hasilnya seperti ini, barang buktinya ini. Buka aja kepada publik, karena sudah berani menghentikan penyelidikan. Itu kemarin tidak dibuka ya? Ya harusnya dibuka, ahli-ahlinya didatangkan di situ. Di jumpa pers kemarin ya harusnya? Iya harusnya. Jadi bukan hanya satu aja dari misalnya direktur ya. Jangan, ahlinya biar bicara. Kenapa ini bisa mati? Nah, nanti dokter cerita, oh ini matinya
sebelum dibunuh karena dia punya penyakit jantung. Itu yang cerita dokter. Itu lebih bagus. Oke, jadi kemarin yang salah itu di jumpa pers karena yang menjelaskan cuma direktur Tipidumnya ya. Iya. Harusnya ahlinya yang menjelaskan ya. Iya, karena ini masalah sensitif ya. Ahlinya dihadirkan di situ. Gak ada masalah. Kemarin itu tidak dihadirkan Pak Ugro ya? Ya sudah dijadikan satu, hanya kesimpulan disampaikan, ya udah selesai nih gitu ya. Masyarakat masih bertanya-tanya, belum puas kan seperti itu. Jadi itu memang menyalahi prosedur ya kemarin kalau menurut Pak Ugro? Menyalahi prosedur sih enggak, cuma kurang pas saja Mas. Kalau saya, tidak transparan? Ya prosedurnya kan penyelidikan. Oke. Ya seperti itu. Jadi mungkin pertama kali perlu disebutkan, dalam penyelidikan ini memang sudah ada laporan polisi, sudah ada SPDP, kemudian sudah ada surat perintah penyidikan. Nah, itu yang disampaikan seperti itu, hasil penyelidikan seperti ini. Makanya saya katakan sebelum 98 itu kita dulu punya pejabat Pamapta. Di Polres itu ada Pamapta. Yeah. Pamapta itu bisa melihat, bisa mendengar cerita dari seseorang yang melapor peristiwa ini pidana atau bukan pidana. Itu cukup Pamapta. Nggak usah dibutuhkan penyelidikan sampai mendalam, nggak perlu Pamapta membuat surat perintah penghentian penyelidikan, nggak perlu. Pamapta udah bisa nilai. Nanti setelah Pamapta menerima ini pidana, diproses lagi buku P2 naik penyidikan. Nah, penyidikan kalau nggak terbukti, kita sudah diberikan kewenangan penuh oleh KUHP. Di situ bisa menghentikan. Jadi jangan berhenti di sini. Bayangin kalau zaman dulu Pamapta bisa menghentikan laporan polisi dengan penyelidikan yang ditandatangani Pamapta. Nah, ini kan mundur jauh. Ini dulu udah Pamapta, begitu ada SPK sekarang, kenapa sekarang harus mengutamakan penyelidikan? Jadi menurut saya organisasi yang dulu mungkin lebih fair daripada yang sekarang ada SPKT ini atau SPK ini. Nah, mungkin sebaiknya Pamapta kalau di bandara itu ada OIC, Officer in Charge. Oke. Kalau di TNI ada perwira piket. Angkatan Laut ada perwira dinas. Nah, kita sebenarnya bangga dengan perwira Samapta. Itu uji coba bagi perwira-perwira muda lulusan Akpol, lulusan PPSS itu ujiannya di situ. Pak Ugro, apa fungsi Wasidik nih ketika mereka dilaporkan nih oleh TPUA terhadap kasus yang sudah diputus Barreskrim nih? Bisa nggak dia putuskan merekomendasikan kembali bahwa kasus ini harus dibuka ulang, dilanjutkan seperti yang tadi Pak Ugro bilang, dilanjutkan ke tahap penyidikan? Ya tugasnya Wasidik seperti itu, harus berani memutuskan seperti itu. Ini kan demi institusi Polri. Okay. Check and balance tadi, ketidakpuasan masyarakat dalam penyidikan adalah Wasidik. Kalau misalnya ada penyelidikan penghentian tidak bisa dipercaya misalnya gitu, masyarakat tidak kepuas, terus Wasidik juga sama, nah, masyarakat mau ngadu kemana? Gitu loh. Nah, saya harap kalau memang kasusnya seperti yang penghentian penyelidikan ini, Wasidik bisa ngambil langkah yang tepat dan memberikan kepastian lah. Jangan sampai ini menjadi pola nanti seluruh Indonesia bahwa penghentian penyelidikan itu sudah sah. Nah, KUHP baru mau diamandemen. Nah, nanti kalau KUHP diamandemen, penyelidikan sudah sah, berarti dalam pasal KUHP nanti penghentian penyelidikan harus maju ke pra-peradilan. Nah, ini kan membuat kerjaan yang lebih repot lagi. Setiap penghentian penyelidikan masuk ke pra-peradilan. Padahal yang pra-peradilan sudah masuk penyidikan. Nah, kalau penyelidikan bisa masuk pra-peradilan, bagaimana kerja polisi nanti? Bagaimana kerja pengadilan nanti? Lebih repot lagi kan ke depan nanti. Oke, berarti kalau kasus ini, karena kasus ini sudah dilapor ke Wasidik, berarti tidak ada jalan lain. Wasidik harus segera merekomendasikan bahwa kasus ini harus dibuka lagi ya, dilanjutkan. Setelah dirapatkan, digelar nanti Wasidik, para pelapor diundang, terlapor diundang, mungkin ahlinya juga ada di situ, udah dibuka semua di situ. Di Wasidik itu ya? Iya. Oke, jadi pelapor membawa saksi ahli juga pada saat itu ya? Ya, bikin surat. Kami membawa saksi ahli dengan bukti yang disampaikan oleh penyelidik tadi, supaya kami bisa bicara juga. Kami ingin melihat bagaimana hasil lapor yang dilakukan oleh pihak penyelidik tadi, supaya dibuka di situ. Dibuka di situ, digelar. Berarti tidak ada kewenangan Wasidik menolak ya pelapor untuk mengajukan saksi ahli ya? Oh, nggak bisa. Tetap harus diterima. Harus diterima. Kan kita berandai-andai, jangan sampai nih Wasidik menyatakan, enggak, kita tidak mau menerima saksi ahli dari pelapor. Dia tidak punya kewenangan itu. Dia harus menerima ya? Iya, biasanya kalau dalam gelar kadang-kadang ada pakar hukum pidana dihadirkan. Oke.
pakar hukum perdata bisa hadir. Pakar undang-undang korporasi bisa hadir, tidak ada masalah. Dari pelapor juga dipersilahkan ya? Dipersilahkan. Harusnya begitu ya? Iya. Karena kan kemarin begini Pak Ugro, kalau kita lihat, kok ini pelapor nggak pernah dilibatkan? Harusnya kan pelapor disampaikan bahwa, karena you yang melaporkan bahwa, mendalilkan ya, bahwa kasus ini diduga palsu, maka you harus datangkan ahli Anda untuk membuktikan itu. Ini kok mereka nggak dipanggil gitu? Ya pelapor seharusnya kan diperiksa dulu. Ya. Diperiksa, masih penyelidikan, ya mungkin model sekarang namanya undangan klarifikasi. Kalau penyelidikan zaman dulu kan wawancara aja. Jadi kalau penyelidikan tuh, saya sama Mas Abraham ini penyelidikan bisa nih, wawancara gini bisa. Nanti laporannya ada. Jadi tidak perlu BAP terlalu lama seperti itu. Tapi apakah kan kemarin masih tahap penyelidikan tuh? Apakah di tahap penyelidikan kemarin memang sebenarnya Barreskrim bisa meminta kepada pelapor, atau pelapor punya inisiatif untuk meminta kepada Barreskrim agar saksi ahli mereka itu harus dimintai keterangan? Ya bisa dimintakan seperti itu Pak. Walaupun masih di tahap penyelidikan ya? Saya menemukan dugaan ijazah palsu ini, saya sudah menggunakan ahli-ahli yang saya tunjuk, yang sudah bersertifikat. Nah itu bisa nanti diundang, nggak ada masalah. Harusnya bisa ya kemarin. Tapi kenapa itu nggak dilakukan ya Pak Ure kira-kira? Ya kemungkinan ini masih dianggap penyelidikan, konsentrasinya ke 263 ayat 1. Seharusnya konsentrasi penyelidikan kemarin adalah 263 ayat 2, karena ini sudah digunakan. Seperti saya nih, saya punya ijazah akabri, saya bikin palsu. Saya bikin gambarnya agak bagus gitu, tampil fotoan bisa. Nggak bisa diproses, nggak bisa. Kecuali saya gunakan untuk daftar misalnya anggota DPR, ini ijazah akabri saya, tapi ternyata palsu lah. Itu saya gunakan, saya kena di situ. Berarti kalau begini, karena kasus ini sudah berlanjut ke Wasidik, maka sekarang Wasidik tidak punya alasan untuk menolak pelapor kalau ingin menghadirkan, ingin mengajukan saksi ahli mereka ya? Iya, kalau hanya pendapat pejabat Wasidik saja ya sama aja, percuma. Ini kan harus ada ilmuwannya yang hadir di situ untuk meyakinkan, seperti ini. Jadi Wasidik itu hanya seperti menjembatani antara sini pendapat hukum, ada pakar pidananya, di sini ada ahli-ahli yang punya sertifikat berkaitan dengan pemeriksaan masalah digital forensik misalnya, nggak ada masalah. Apa yang menjadi catatan penting nih Pak Ugro, kalau Pak Ugro lihat dari kasus baik yang ada di Barreskrim maupun yang ada di Polda sekarang? Ya menurut saya jangan terburu-buru mengatakan bahwa Anda salah atau tidak salah. Ya silakan misalnya disidik, jadi menurut saya ya lengkapi saja, kita ikuti pemeriksaan-pemeriksaan, kalau butuh ahli, karena sekali lagi ini untuk membawa nama baik bangsa dan negara kita di situ. Karena kebetulan ya tadi menyangkut mantan kepala negara kan gitu. Kalau bukan mantan kepala negara mungkin biasa saja penyidikannya. Pak Ugro, ada nggak Pak Ugro lihat nih sebagai mantan Wakapolri nih dan penyidik, ada nggak analisis Pak Ugro melihat kasus terlapor Rismon CS ini bisa kita duga sebagai kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat? Kalau kriminalisasi mungkin terlalu tajam ya bagi saya, untuk menghentikan saja pendapat-pendapat yang kira-kira ya orang menganggap ya pendapat ini kan sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar pasal 28 nih. Ya kalau dibilang membungkam nanti buktinya apa susah. Jadi ya jangan sampai menduga-duga orang punya ijazah palsu dibuka di publik. Ya forumnya di mana? Kalau di non public area nggak bisa ya, harusnya di public area kan di situ aja. Jadi kalau misalnya sama lah, orang pengen buang air kecil nggak ada toilet, akhirnya di kebun di jalan. Ya, siapa yang bisa melarang? Loh, kamu kenapa kencing di kebun? Ya Pak, toiletnya nggak ada, rusak Pak. Daripada di ruangan yang gedung besar itu saya bau nggak enak nanti kan di luar. Nah seperti itu. Jadi bagi saya komunikasi dibangun, dan saya selalu katakan kan ada peraturan kepolisian tentang RJ. Panggil semuanya aja dulu, selesai, bicarakan. Indonesia dulu merdeka pakai kompresi meja bundar, selesai.
Ini nggak usah meja bundar lah, agak setengah kotak gitu menurut saya juga selesai di situ. Ya saya hanya pesan sekali lagi kembalikan polisi kepada jati dirinya lah. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, pemelihara Kamtipmas dan penegak hukum. Udah itu aja. Oke, makasih Pak Guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Guru ini mencerahkan kita ya. Amin. Mengedukasi kita sekaligus menuntun kita untuk melihat kebenaran dari kasus yang sedang bergulir ini agar supaya kita bisa menentukan keadilan yang sebenarnya. Amin. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.